Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mulai materi kita pada kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang regresi sederhana dan regresi berganda. Kali ini kelanjutan dari pembahasan regresi sebelumnya, yaitu variasi dari analisis regresi, yakni regresi dengan variabel intervening. Oke, kita berangkat ya dari sebuah kenyataan bahwa fenomena ekonomi yang ada di kehidupan kita itu tidak sesederhana sebagaimana regresi sederhana maupun regresi berganda. Keterhubungan antar variabel itu sejatinya kompleks ya, namun kemudian melalui ekonometrika kita coba generalisasi, kita coba sederhanakan sehingga itu lebih mudah dipahami. Nah, semakin berkembang ilmu pengetahuan, maka keterhubungan antar variabel itu tidak cukup hanya bisa dijelaskan lewat analisis sederhana maupun analisis berganda. Maka muncullah berbagai macam varian ya atau variasi regresi, di antaranya adalah regresi dengan variabel intervening. Ini adalah sebuah upaya untuk bisa memahami dengan lebih detail ya bagaimana fenomena ekonomi yang ada dengan pendekatan ilmu ekonometrika. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas tentang regresi sederhana, di mana regresi sederhana itu adalah analisis untuk melihat pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Jadi bagaimana satu variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat. Dengan asumsi bahwa variabel bebas tersebut diduga mempengaruhi variabel terikat. Apapun itu variabelnya, bisa jadi pengaruh pada contoh sebelumnya ya, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh nilai saham terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kita berangkat dari dugaan bahwa inflasi itu diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, nilai saham mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dugaan-dugaan. Nah, namun ternyata kenyataannya ya dalam kehidupan nyata ya, suatu variabel bebas itu tidak serta-merta langsung ya mempengaruhi suatu variabel terikat. Nah, bisa jadi ya suatu variabel bebas tersebut ya, saya coba berikan spotlight dulu. Oke, ya ini. Jadi pada materi sebelumnya ya, suatu variabel bebas ya, itu kita menduganya langsung mempengaruhi suatu variabel terikat. Sebagaimana inflasi langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau nilai saham mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Nah, namun dalam kenyataannya ya, variabel-variabel ekonomi yang ada dalam kehidupan kita itu tidak serta-merta memiliki hubungan pengaruh secara langsung ya. Tapi bisa jadi juga ya, pengaruh dari satu variabel bebas ke variabel terikat itu melalui sebuah perantara variabel lain yang dalam hal ini disebut sebagai variabel intervening. Jadi bagaimana suatu variabel bebas ya mempengaruhi variabel terikat melalui variabel intervening. Nah, ini apa yang tadi saya jelaskan sebagai sesuatu yang awalnya sederhana, kemudian kita coba lihat lebih detail ya, secara kompleks. Yang awalnya secara sederhana kita menganggap suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara langsung, namun bisa jadi ya suatu variabel bebas itu mempengaruhi variabel terikat melalui variabel intervening atau variabel mediasi nama lainnya gitu ya. Oke, ilustrasi lainnya yang bisa kita ambil contoh ya, misalnya dalam konteks manajemen sumber daya manusia ya, kita memahami bahwa kompensasi itu bisa saja mempengaruhi kinerja ya. Jadi besarnya gaji, insentif, tunjangan itu bisa mempengaruhi bagaimana performa kinerja suatu pegawai. Nah,
Berikutnya, kita juga mengetahui bahwa motivasi kerja itu juga mempengaruhi kinerja pegawai gitu ya. Jadi semakin seseorang pegawai itu punya motivasi kerja, semakin termotivasi dia, maka kecenderungannya kinerjanya akan semakin baik. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah motivasinya, maka kecenderungannya kinerjanya akan semakin rendah. Oke, ini uh, keterhubungan-keterhubungan yang uh, kita pahami ya, dan juga mungkin kalau kita cek penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak yang membuktikannya bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja, motivasi kerja pun juga mempengaruhi kinerja. Nah, di satu sisi juga kita bisa mengetahui bahwa kompensasi pun mempengaruhi motivasi kerja. Ya, artinya besar kecilnya gaji, besar kecilnya intensif, ada tidaknya tunjangan itu bisa membuat orang termotivasi atau tidak dalam bekerja. Dan kecenderungannya semakin besar kompensasinya, semakin banyak kompensasinya, maka semakin termotivasi. Oke, dari tiga macam keterhubungan ini, nah, maka kita bisa menduga bahwasannya ya, kompensasi itu ya tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap kinerja, namun bisa jadi kompensasi itu berpengaruh terhadap kinerja melalui motivasi kerja, yang itu bisa digambarkan melalui ilustrasi seperti gambar di bawah ini. Ya, jadi kompensasi bisa berpengaruh langsung terhadap kinerja, atau bisa jadi kompensasi itu berpengaruh terhadap kinerja secara tidak langsung melalui motivasi kerja. Maka dalam hal ini, dalam konteks ini, motivasi kerja kita sebut sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Oke, ini koreksi ya, ini X2. Nah, gitu. Maka motivasi kerja sebagai X2 ya pada grafik yang terakhir ini ya, grafik yang keempat ini, dia berperan sebagai variabel intervening atau variabel mediasi. Makanya ada analisis regresi dengan variabel intervening untuk melihat ya apakah suatu variabel bebas itu mempengaruhi secara langsung terhadap variabel terikat, atau variabel bebas itu berpengaruh secara tidak langsung terhadap variabel terikat melalui variabel intervening. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita pada materi kali ini. Oke, jadi dari penjelasan tadi ya, regresi dengan variabel intervening itu adalah regresi yang akan melihat ya bagaimana pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Ya, di poin ketiga itu. Jadi kita akan melihat bagaimana pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Bagaimana cara melihat besar pengaruh langsung dan tak langsungnya? Berdasarkan nanti koefisien regresi. Nah, berikutnya, regresi dengan variabel intervening itu akan melibatkan lebih dari satu kesamaan regresi. Implikasinya adalah dalam proses analisis statistiknya, kita akan melakukan lebih dari satu kali analisis. Jika pada contoh regresi sederhana ataupun regresi berganda, kita hanya menganalisis regresi ya melalui data analisis hanya sekali gitu ya. Namun ketika kita bekerja pada analisis regresi dengan variabel ini, maka kita akan melakukan lebih dari satu kali analisis. Itu. Yang membedakan berikutnya adalah antara regresi dengan variabel intervening dengan regresi sebelum-sebelumnya. Regresi kali ini adalah regression to the origin. Artinya garis atau persamaan regresi itu akan mengarah dari titik nol. Implikasinya apa? Maka implikasinya nanti konstantanya atau nilai A dari persamaan regresi itu dianggap nol. Nah, ini nanti apa implikasinya terhadap proses analisis? Nanti kita akan jelaskannya lebih lanjut ya di tutorialnya, di langkah-langkahnya. Oke, tadi yang saya jelaskan di awal ya, jadi kita akan melihat pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung berdasarkan koefisien regresi, dan juga ya kita akan melakukan yang namanya uji Sobel. Ya, uji Sobel ini atau Sobel test ini akan melihat apakah yang ditunjuk ya atau yang diduga sebagai variabel intervening itu benar-benar variabel intervening, variabel mediasi.
Itu apakah yang benar-benar terjadi itu pengaruh langsung atau pengaruh langsung? Nanti kita akan bisa lihat dari uji Sobel. Nah, uji Sobel ini nanti akan melihat, akan menggunakan nilai dari koefisien regresi dan standar standar error. Ya, nilai koefisien regresi maupun standar error itu nanti sudah akan muncul pada output analisis kita. Oke, jadi begitu ya. Jadi regresi dengan variabel intervening itu adalah regresi yang akan menjelaskan bagaimana peran suatu variabel perantara ya, atau variabel mediasi antara variabel bebas terhadap variabel terikat ya. Untuk bisa menguji apakah variabel bebas tersebut berpengaruh secara langsung terhadap variabel terikat atau sebenarnya variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel terikat melalui perantara variabel intervening ya. Artinya yang terjadi adalah pengaruh langsung yang dominan dibandingkan pengaruh langsung. Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita akan ke contoh data yang akan kita gunakan ya. Nah, di sini kita ada data tentang kompensasi ya, motivasi kerja dan kinerja. Ya, kita akan menggunakan konteks sebagaimana yang tadi sudah saya ilustrasikan pada slide ya. Kita akan melihat apakah kompensasi itu berpengaruh secara langsung terhadap kinerja atau sebenarnya kompensasi itu berpengaruh secara tak langsung terhadap kinerja melalui variabel intervening berupa motivasi kerja. Ya. Artinya apakah seseorang itu, apakah kompensasi itu berdampak ke motivasi kerja dulu, baru kemudian berdampak ke kinerja, atau sebenarnya kompensasi itu bisa langsung berdampak terhadap kinerja. Oke, di sini ada 79 data ya. Nah, ini kita asumsikan adalah data kuesioner ya. Jadi ini ada 79 pegawai, 79 pegawai diambil kuesioner ya, disebarkan kuesioner tentang kompensasi, tentang motivasi kerja dan kinerjanya. Nah, dari kuesioner tersebut kemudian diolah datanya sehingga diperolehlah nilai kompensasi, motivasi kerja dan kinerja dari masing-masing pegawai tersebut. Dan dari data ini kita akan melakukan analisis regresi. Oke, seperti yang saya katakan di awal ya, analisis regresi dengan variabel intervening itu melibatkan lebih dari satu variabel. Mohon maaf, melibatkan regresi dengan variabel intervening itu melibatkan analisis regresi lebih dari satu kali. Ya. Jadi kita akan melakukan lebih dari satu kali analisis regresi. Nah, dalam contoh ini kita akan melakukan analisis regresi sebanyak 2 kali. Sehingga kita akan memerlukan 2 persamaan regresi. Ya, persamaan pertama itu adalah persamaan untuk melihat pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja. Yang kemudian itu bisa kita bentuk persamaannya menjadi ya. Oke, ini belum saya ubah yang jadi X2. Maka persamaannya adalah X2 sama dengan B1 X1. Ya. Oke, biasanya kita mencantumkan nilai A ya. Begini ya. A ditambah B1 X1. Begini. Ini persamaan regresinya. Nah, pada persamaan pertama ini, maka variabel terikat adalah motivasi kerja, yaitu X2. Nah, makanya persamaannya seperti ini. Nah, tapi kembali ke penjelasan saya sebelumnya bahwa regresi dengan variabel intervening adalah regresi yang menganggap konstantanya 0. Sehingga karena konstantanya 0, sehingga persamaan yang tersisa hanya seperti ini. Ya, yaitu X2 sama dengan B1 X1 karena A-nya dianggap 0. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah persamaan regresi berganda, yaitu pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja.
Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan, ya, lagi-lagi karena A-nya sama dengan 0, maka kita akan lanjut ke koefisien regresi dari X1. Ya, karena B1 sudah dipakai di persamaan pertama, maka kita akan mulai dari B2. B2 X1 ditambah B3 X2. Ya, jadi kita tidak menggunakan B1 lagi ya, karena B1 sudah digunakan di persamaan pertama. Oke. Nah, ini persamaannya. Ada dua macam persamaan. Yang pertama persamaan regresi sederhana, pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja, dan persamaan kedua adalah pengaruh kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja. Dan dua persamaan ini itu tidak melibatkan tidak melibatkan konstanta ya, karena konstantanya dianggap. Maka nanti kita akan menganalisis sebanyak dua kali. Ya, analisis yang pertama untuk yang persamaan pertama dan analisis kedua untuk persamaan kedua. Oke, kita akan mulai dari persamaan pertama. Kita akan menganalisis persamaan yang pertama. Ya, langkahnya sama ya. Jadi kita klik data, kemudian data analisis, kita pilih regresi, klik OK. Ini saya reset dulu ya. Ya, oke. Input Y-nya, ya, karena ini pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja, maka variabel Y-nya adalah motivasi kerja. Kita blok data motivasi kerja. Sedangkan input X-nya adalah kompensasi. Oke. Karena data yang saya blok itu melibatkan judul kolom, maka label saya centang. Yang berikutnya, ini yang membedakan antara regresi sebelumnya dengan regresi yang sekarang adalah kita mencentang constant is zero. Karena tadi, regresi dengan variabel intervening itu adalah regression to origin. Artinya konstantanya dianggap nol, maka constant is zero-nya kita centang. Oke, untuk outputnya saya letakkan di lembar kerja yang berbeda. Saya pisahkan. Kemudian sisanya tidak perlu kita otak-atik, kita klik. Oke. Oke, ini hasil outputnya. Ya, ini, kita bisa lihat ya, apa konsekuensi dari mencentang constant is zero, maka nilai intercept-nya adalah 0. Itu sebagaimana kita harapkan bahwa konstantanya adalah 0. Oke. Kemudian kita dapatkan nilai kompensasinya adalah 0,977. Ya, nilai kompensasinya, mohon maaf, koefisien regresi dari variabel kompensasi itu adalah 0,9775. Mohon maaf, 0,97745. Sedangkan nilai P-nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat negatif 88. Ya, karena nilai P itu kurang dari alfa ya, 5%, maka H0 ditolak. Maka disimpulkan kompensasi berpengaruh terhadap motivasi kerja. Oke. Oke, karena kompensasi berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja, maka kita bisa lanjutkan ya. Kita bisa tuliskan persamaannya. Oke, maka di sini persamaannya menjadi X2 sama dengan 0,977 X1. Oke, ini persamaan pertama. Berikutnya, kita perlu persamaan yang kedua. Ya, persamaan kedua. Maka kita melakukan analisis lagi ya. Maka klik data, data analisis, regresi. Nah, kemudian input Y-nya kita kosongkan ya, kita ganti. Karena sekarang yang berperan sebagai variabel terikat adalah kinerja. Oke. Kemudian variabel X-nya adalah kompensasi dan motivasi kerja. Kemudian labelsnya tetap dicentang, constant is zero-nya juga tetap. Oke, kita klik OK, maka akan muncul outputnya di lembar kerja yang berbeda. Oke, nah ini nilai koefisien regresi masing-masing variabel bebas dan ini nilai P-nya. Ya, jadi tetap ya perlu ya, penting untuk kita memastikan dulu apakah kompensasi dan motivasi kerja ini berpengaruh
Ya, karena kalau tidak berpengaruh maka tidak perlu lagi kita lanjutkan analisis regresinya. Begitu. Jadi pastikan ya bahwa dari nilai p-value masing-masing variabel bebas itu tetap berpengaruh signifikan terhadap variabel. Ya, di sini nilai P ya, nilai P 0,0001 kurang dari alfa 5%. Maka H0 tolak. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja. Sedangkan untuk motivasi kerja ya, nilai P-nya adalah 6,03 dikali 10 pangkat negatif 15. Dan ini juga sama ya, kurang dari alfa 5%. Maka H0 pun juga tolak. Sehingga motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja. Oke. Jadi kedua variabel bebas berpengaruh, maka persamaannya bisa kita tuliskan ya. Y sama dengan 0,297 ya tadi, X1. 0,297 X1, 0,718 tambah 0,718 X. Oke, ini adalah persamaannya. Nah, dari persamaan ini ya kita bisa melihat besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. Oke, jadi yang pertama kita lakukan adalah melihat bagaimana besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tak langsungnya. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat, kita menggunakan grafik ini ya. Ya, kita akan melihat pengaruh langsung dari kompensasi terhadap kinerja dan itu diwakili oleh, ya saya coba tambahkan textbook dulu. Nah, besarnya pengaruh langsung itu diwakili oleh B1. Mohon maaf, kompensasi terhadap kinerja. Berarti variabel koefisien regresi X1 terhadap Y. Berarti dia di persamaan 2 ya, yaitu B2. Di sini B2. Nah, berapa koefisien regresinya? Sedangkan besarnya pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja itu kan dari B1 ya. Ini karena B1 itu diperoleh dari persamaan 1 ya, pengaruh kompensasi terhadap motivasi kerja. Berapa nilai B1? Sedangkan motivasi kerja terhadap kinerjanya itu dari nilai B3. Sehingga pengaruh langsung itu diwakili oleh nilai koefisien regresi dari B2 ya, yaitu sebesar B2-nya 0,297. 0,297. Maka besarnya pengaruh langsung adalah 0,297. Ini. Nah, sedangkan pengaruh tak langsung, pengaruh tak langsung tadi adalah pengaruh kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Artinya apa? Kompensasi mempengaruhi motivasi kerja dulu, baru motivasi kerja mempengaruhi kinerja. Sehingga besar pengaruh tak langsungnya adalah perkalian, ya, perkalian antara B1 dan B3. Berapa besar pengaruhnya?
B1-nya 0,977 dikali 0,718. B1 kali B3. Maka diperoleh, oh iya, maka diperoleh 0,701 ya, yaitu dari nilai B1 ini ya 0,977 dikali dengan B3 0,718. 0,701 hasilnya. Jadi besarnya pengaruh langsung adalah 0,297, sedangkan pengaruh tak langsungnya itu perkalian dari B1 yang sebesar 0,977 dengan B3 yang sebesar 0,71. Sehingga besar pengaruh tak langsungnya adalah 0,701. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah pengaruh tak langsung. Ya, pengaruh tak langsung 0,7 sekian, sedangkan pengaruh langsung 0,2 sekian. Jadi lebih besar pengaruh tak langsung. Hal ini menjadi uh, dugaan bahwa motivasi kerja itu memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Artinya peran motivasi kerja sebagai variabel mediasi atau variabel training itu benar-benar ada ya, benar-benar nyata gitu, benar-benar memediasi. Uh, Lain halnya jika misalnya pengaruh langsungnya lebih besar daripada pengaruh tak langsung, maka peran dari variabel intervening dalam hal ini motivasi kerja bisa kita abaikan ya, karena pengaruh langsungnya lebih besar. Tapi kenyataannya di sini pengaruh tak langsungnya lebih besar daripada pengaruh langsung, sehingga kita bisa simpulkan bahwa motivasi kerja itu memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Artinya kompensasi itu tidak mempengaruhi langsung kinerja, tapi dia melalui motivasi kerja dulu. Jadi ada peran dari variabel intervening dalam hal ini adalah motivasi kerja. Itu yang pertama ya, dari pengaruh langsung dan pengaruh tak langsungnya. Kita bisa melihat bahwa motivasi kerja sebagai variabel intervening benar-benar nyata memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Cara berikutnya kita bisa lihat dari uji Sobel. Uji Sobel itu nanti kita bisa dibantu lewat website ya. Nah, jadi kita bisa ketik ya di Google ya, Sobel test. Nah, pilih Sobel test. Nah, kita lengkapi Sobel test kalkulator. Nah, ini Sobel test kalkulator. Nah, nanti pilih link yang pertama ya, yaitu danielsoper.com. Oke, kita klik danielsoper.com. Nah, jadi ini adalah website yang akan memudahkan kita untuk melakukan uji Sobel. Oke. Nah, ini diagramnya ya, mirip dengan punya kita tadi ya. Nah, ini mirip, bedanya interveningnya kalau yang di website ini di atas, sedangkan kita intervening kita letakkan di bawah. Tapi itu tidak masalah gitu ya. Oke, untuk bisa menghitung uji Sobelnya, ya kita perlu beberapa nilai, ya, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini ya, pada diagram ini. Ya, kita perlu nilai A, kita perlu nilai SEA, nilai B dan nilai SEB. Nanti nilai-nilai itu kita masukkan ke dalam kotak-kotak ini, ya. Lalu kita klik calculate. A itu mewakili besarnya koefisien regresi dari pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi. Standar error SEA itu mewakili standar error dari koefisien regresi yang diwakili oleh A. Sedangkan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel terikat. Sedangkan SE-nya adalah standar error. Yang mana itu? Nah, ini ya. Maka ini nanti A-nya yaitu sebesar 0,977 dan ini adalah B-nya.
Lalu mana SE-nya? SE-nya itu kita bisa lihat dari output ya. Nah, output standar error dari B1. Berarti yang regresi, mana yang B1? Yang B1 yang pertama ya. Oke, berarti yang ini. Nah, ini standar errornya. Ini ya, kalau kita perluas. Nah, ini. Jadi dari di samping kolom koefisien ya, yang biasanya kita gunakan untuk mencari nilai koefisien regresinya, nah di sebelahnya ada standar error. Nah inilah nilai standar error yang diminta tadi, yaitu 0,0086. Ya, kita bulatkan jadi 0,009. Jadi standar error untuk nilai koefisien regresi 0,977 ya. Jadi koefisien 0,977, standar errornya 0,009. 0,009. Sedangkan standar error dari B3, kita lihat dari persamaan yang kedua, ya, untuk 0,718 maka standar errornya adalah ini. Ya, ini tadi saya tandain juga. Nah, jadi untuk koefisien regresi 0,718, standar errornya adalah 0,074. Ya, 0,074. 0,074. Oke. Nah, nilai ini, keempat nilai ini kita masukkan ke website tadi ya. Ya, nilai A-nya tadi adalah 0,977. 0,977, sedangkan nilai B-nya 0,718. Di sini komanya menggunakan titik ya. Nah, harus diperhatikan ya, biar tidak keliru. Sedangkan standar error A-nya adalah 0,009, kemudian standar error B-nya adalah 0,07. 0,0. Oke, langkah berikutnya kita klik calculate. Maka dia akan menghitung. Kita dapatkan, nah ini dia yang akan kita ambil nilainya. Oke, saya coba screenshot. Kita letakkan di sini ya. Nah ini dia. Nah dari sini kita bisa lihat ya bahwa nilai P untuk yang two-tailed ya, itu adalah 0,0 dan itu kurang dari alfa 5%. Kurang dari alfa 5%, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah motivasi kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Nah, kira-kira begini. Ya, ya mungkin ini yang tertinggal ini ya, hipotesisnya ya. H0 H1-nya. H0-nya menyatakan bahwa motivasi kerja tidak memediasi. Dan seterusnya ya, nah, silakan dilengkapi. Sedangkan H1-nya menyatakan motivasi kerja memediasi. Kriteria penolakannya ya H0 ditolak jika nilai P kurang dari alfa 5%. Ya. Nah, dari sini ya, kesimpulan dari uji Sobel maupun kesimpulan pada perbandingan nilai pengaruh langsung dan tak langsungnya itu saling mendukung ya. Tadi pada perhitungan pengaruh langsung dan tak langsung kita bisa temukan bahwa besar pengaruh tak langsung lebih besar daripada pengaruh langsung. Sehingga itu menyimpulkan, memberi kesimpulan bahwa uh, yang terjadi adalah, yang sebenarnya terjadi dominan adalah pengaruh tak langsung. Nah, karena yang lebih dominan adalah pengaruh tak langsung, maka kita bisa katakan motivasi kerja itu memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Atau bisa kita katakan peran motivasi kerja sebagai variabel intervening
itu nyata dalam memediasi kompensasi terhadap kinerja. Dan ketika kita melakukan uji usable test tadi ya, menggunakan kalkulator online, ya kita masukkan nilai koefisien regresi dari B1 dan B3 beserta standar errornya, kita dapatkan nilai tutelnya ya, nilai P dari tutelnya adalah 0,0 dan itu kurang dari alfa sehingga H0 ditolak, maka kesimpulannya adalah H1 yakni motivasi kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Oke. Nah, kira-kira ini ya tentang tahapan dari analisis regresi dengan variabel intervening. Nanti silakan dicoba sendiri ya ketika praktek. Demikian yang bisa saya jelaskan. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.